Pintu teater 1 telah dibuka. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film A Man Called Ove versi UBR Entertainment. Ove adalah seorang pria parubaya yang cukup temperamental. Hari itu ia terlihat sedang berdebat dengan kasir toko bunga hanya karena masalah diskon. Ove juga adalah orang yang sangat disiplin. Kesalahan-kesalahan kecil sangatlah mengganggunya. Saat ini Ove hidup sendirian setelah istri yang sangat ia cintai meninggal dunia. Hari itu seperti biasa, ia pergi bekerja. Namun tiba-tiba ia dipanggil ke kantor. Dikarenakan umurnya yang cukup tua, perusahaan memutuskan untuk memberhentikannya. Ove sedih, apalagi yang bisa dilakukannya di usia senja seperti ini. Karena keputusasaannya, hari itu ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Karena sifat Ove yang sangat sensitif, percobaan bunuh dirinya ia urungkan karena waktu itu ada keluarga baru yang baru pindah ke lingkungannya. Mereka adalah keluarga Patrick. Ove pun menghampiri mereka dan sedikit membantu. Keesokan harinya setelah berkunjung ke makam istrinya, Ove pulang ke rumah dan melakukan percobaan bunuh diri lagi. Namun takdir sepertinya mencegahnya untuk melakukan hal itu, karena Patrick bersama istrinya Parvaneh datang ke rumahnya untuk berterima kasih atas bantuan Ove tempo hari. Di tengah percakapan, seorang wanita parubaya menghampiri dan meminta tolong kepada Ove untuk memperbaiki pemanasnya. Ternyata sifat disiplin yang ia miliki adalah karena Ove dulunya adalah dewan asosiasi di lingkungan itu. Tetangganya tetap memintainya tolong walau ia sudah tak lagi menjabat. Ove sedikit kesal ketika wanita itu menyinggung mendiang istrinya. Ove marah dan mengusir mereka. Di tengah kekesalan dan kerinduannya kepada istrinya, Ove berhayal tentang istrinya. Ia lalu memantapkan niatnya untuk mengakhiri hidupnya. Scene flashback ke masa kecil Ove pun ditampilkan. Setelah ibunya meninggal, Ove tinggal bersama ayahnya. Namun tampaknya ayah Ove tidak terlalu dekat dengannya karena ayahnya adalah orang yang tak banyak bicara. Sampai suatu hari saat Ove pulang dari sekolah, ia menghampiri ayahnya di rel kereta. Tiba-tiba dari kejauhan sebuah kereta melintas di rel itu. Ayahnya memperingatkan untuk menghindar sembari berlari menghampiri Ove. Ayahnya kemudian memeluk Ove dengan sangat erat. Ini adalah kali pertama di dalam hidup Ove mendapat pelukan dari seorang ayah. Ove terus saja memeluknya sampai pulang ke rumah. Semenjak hari itu, Ove semakin dekat dengan ayahnya dan banyak menerima pelajaran hidup dari ayahnya. Beberapa tahun telah berlalu, Ove telah tumbuh dewasa. Hari itu ia datang menemui ayahnya untuk memberikan surat nilai ujian menjadi pengawas. Melihat hasil ujian yang bagus itu, ayahnya sangat senang dan memamerkannya kepada rekan-rekannya. Namun karena kegirangan, ayahnya tidak melihat kereta api yang sedang melintas dan menyebabkan ayahnya tertabrak kereta dan meninggal. Setelah kehilangan ibunya, kini Ove juga harus kehilangan ayahnya. Setelah pemakaman ayahnya, Ove dipanggil oleh direktur ayahnya untuk memberikan kembali jam tangan ayah Ove beserta nilai ujian yang dipegang ayahnya saat kecelakaan. Direktur itu menyatakan ia diterima sebagai pengawas kereta api. Tampaknya hidupnya semakin berat. Suatu hari, Ove kedatangan orang-orang dari real estate dan ingin menggusur Ove. Karena Ove menolak, mereka menggunakan cara yang keji, yaitu membakar rumah Ove. Karena tak lagi memiliki rumah, Ove mencoba tidur di salah satu gerbong kereta.
Namun ketika telah bangun, kereta tersebut sudah jalan. Saat itulah kali pertamanya ia bertemu dengan Sonya, istrinya. Kesan pertama yang diberikan Sonya sangat melekat padanya. Kebaikan, keramah tamahan, serta pesona Sonya membuat Ove jatuh cinta padanya sejak pertemuan itu. Kemudian setiap harinya Ove mencari Sonya di kereta yang sama tempat mereka bertemu. Namun Sonya seperti menghilang. Dan setelah 3 minggu pencariannya, Ove akhirnya bisa bertemu dengan Sonya. Setelah bertemu dengannya, Ove mengembalikan uang yang telah diberikan wanita itu dulu untuk membayar tiket Ove. Namun Sonya menolak. Dan sebagai gantinya, ia meminta Ove untuk mengajaknya makan malam. Jag har inte riktigt någonstans laga middag på. Jag menar på restaurang. Malam harinya, Ove pun pergi bersama Sonya. Ini merupakan kencan pertama kali bagi Ove. Sangat terlihat kegugupan pada Ove. Dan ia mulai membuka percakapan tentang mobil kepada Sonya. Ternyata mereka memiliki ketertarikan yang sama. Ove juga berkata jujur tentang kehidupannya. Melihat itu, Sonya mulai tertarik dengan Ove. Ketika Ove ingin meninggalkan Sonya, tiba-tiba saja Sonya menahan Ove dan menciumnya. Mulai saat itu, mereka semakin dekat. Dan 2 tahun kemudian, Ove pun memberanikan diri untuk melamar Sonya. Dan Sonya pun menerimanya. Kembali ke masa kini, upaya Ove untuk bunuh diri kali itu pun gagal karena Parvaneh datang untuk meminta tumpangan ke rumah sakit. Itulah awal mulanya Ove mulai dekat dengan Parvaneh dan anak-anaknya. Sebenarnya Ove adalah orang yang baik hati, namun ia terlalu malu untuk menunjukkannya. Ove bahkan mendapat hadiah dari anak-anak Parvaneh karena kebaikannya. Den i färg, det är du. Och det är inte alltid det i färg. Ove juga memutuskan untuk memelihara kucing yang selama ini mengganggunya karena usulan dari Parvaneh. Ove juga kembali ke makam istrinya dan berkata untuk menunggunya. Sepertinya Ove sudah menyerah untuk bunuh diri dan mencoba menerima takdirnya. Ove, det kommer bli den bästa pappan våra barn kan få. Keesokan harinya, Parvaneh meminta Ove untuk diajarkan mengemudi. Här, du har lite persiska kakor. Alltså jag kan ju typ nästan köra bil. Jag klarar det inte. Sebelum pulang, mereka sempat singgah di toko roti favorit Sonya semasa dulu. Di sana Ove bercerita banyak tentang Sonya pada Parvaneh. Ketika di jalan sebelum berpisah, Parvaneh ingin mengikuti ujian mengemudi, namun anak-anaknya tidak ada yang menjaga. Akhirnya Parvaneh pergi dengan suaminya dan meninggalkan anak-anaknya kepada Ove. Patrick awalnya ragu pada Ove karena temperamennya yang buruk. Namun Ove membuktikan bahwa Patrick salah. Ove terlihat sangat akrab dengan kedua putri Parvaneh. Bahkan kedua putrinya sampai tertidur di pangkuan Ove. Parvaneh dan Ove menjadi semakin dekat layaknya ayah dan anak. Hari itu di perjalanan, kali pertamanya Ove tertawa dengan gurauan Parvaneh. Namun Ove masih tidak bisa jika ada seseorang yang menyinggung tentang Sonya. Hal itu membuatnya marah. Och det finns inget efter det. Jag finns. Ove sangat mencintai Sonya dan ingatan tentangnya masih berlalu lalang dalam kehidupan Ove. Suatu hari, Ove mengunjungi Parvaneh untuk meminjam telepon. Ove terlihat sangat kesal dengan orang di balik telepon itu. Lalu setelah telepon ditutup, Parvaneh mengingatkan Ove tentang temperamennya tersebut. Parvaneh juga sedikit jengkel dengan sikapnya itu. Ingen klarar sig själv. Ingen. Inte ens du. Lalu di sini Ove bercerita, ketika ia dan Sonya sedang pergi berlibur sebelum bayinya lahir, mereka sangat menikmati hari-hari itu dengan gembira. Namun saat di perjalanan pulang, bus yang ditumpangi mereka mengalami kecelakaan. Ove dan Sonya selamat, namun mereka harus kehilangan bayi dalam kandungan Sonya. Dan juga Sonya tidak lagi bisa berjalan. Itu membuatnya ditolak di mana-mana untuk mendaftar sebagai guru. Pihak sekolah juga mengabaikan permintaan Ove untuk membangun jalur kursi roda untuk Sonya. Antingen dör vi, eller så lever vi. Namun, Ove hanya ingin Sonya bahagia. Malam itu, ia pergi ke sekolah tempat Sonya akan mengajar dan memasang jalan untuk dilalui Sonya. Tentu saja Sonya sangat bahagia. Akhirnya, ia bisa mengajar di sekolah itu.
Sonya adalah guru yang selalu berjuang dan berbuat kebaikan bahkan untuk anak yang tidak pernah ia miliki. Namun sayangnya, Sonya meninggal dunia karena sakit kanker yang dideritanya. Ove berjanji untuk menyusulnya. Makanya ia selalu berusaha bunuh diri agar bisa bertemu dan menyusul istrinya itu. Parvaneh terharu mendengar cerita Ove dan memegang tangan Ove untuk memberikannya dukungan emosional. Tidak lama kemudian, ketika sedang berjalan, Ove jatuh pingsan karena masalah jantungnya. Ia dibawa ke rumah sakit dan Parvaneh menemani Ove di sana. Dokter mengatakan kalau Ove memiliki jantung yang besar, namun Ove akan tetap bertahan. Parvaneh menganggap hal itu lucu. Ia kemudian tertawa. Di saat yang bersamaan, perutnya mengalami kontraksi dan akhirnya ia melahirkan. Waktu berlalu, Ove telah sembuh dan pulang dari rumah sakit. Ove lalu membawa tempat tidur bayi ke rumahnya Parvaneh sebagai hadiah. Tempat tidur bayi itu adalah miliknya yang sempat dibuatnya untuk anaknya dahulu. Ove juga memberikan hadiah kepada kedua anak Parvaneh yang kini memanggil Ove dengan sebutan kakek. Ove terlihat sangat bahagia kala itu. Ia merasa bahwa kehidupannya telah kembali. Kemudian musim salju pun tiba. Parvaneh terbangun dan melihat bahwa salju di rumah Ove belum dibersihkan. Parvaneh merasa bahwa ada yang tidak beres dari Ove karena tidak bangun pada waktu biasanya. Parvaneh dan Patrick pun langsung ke rumah Ove. Benar saja, dalam ketenangan dan ditemani kucingnya, Ove telah meninggal dunia. Ove sempat menulis surat untuk Parvaneh yang berisi bahwa diagnosa dokter benar akan jantungnya. Dan ia juga menginginkan upacara pemakaman yang tenang dan dihadiri orang-orang yang hanya dekat dengannya. Ia bahkan masih memperhatikan kucingnya agar diberikan makan. Saat pemakaman pun tiba, semua orang yang dekat dengan Ove sudah berada di gereja. Mereka terlihat sangat sedih atas kehilangan Ove yang selama ini sudah banyak membantu mereka dengan kebaikan hatinya. Dan pada akhirnya, Ove kembali bertemu dengan Sonya di tempat pertama kali mereka bertemu. Dengan begitu, film pun tamat. A Man Called Ove adalah film drama komedi Swedia yang dirilis pada tanggal 25 Desember 2015. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Hannes Holm dan diangkat dari buku berjudul sama karya Fredrik Backman tahun 2012. Tokoh Ove diperankan oleh Rolf Lassgård. Membawa film ini mendapat 6 nominasi dan memenangkan 2 nominasi dalam penganugerahan Gold Badge Awards ke-51 pada tahun 2016. Film ini juga mendapat nominasi Academy Awards ke-89 kategori Best Foreign Language Film dan Best Makeup and Hairstyling. Teknik flashback dalam menggambarkan masa lalu Ove membuat film ini terasa lebih menyentuh. Walau tidak terlalu spesial dan berbeda, namun ada perasaan yang campur aduk ketika menontonnya. Kemampuan akting Rolf Lassgård dan Bahar Pars berhasil membangun chemistry ayah anak yang terjalin. Setting film juga sangat mendukung. Lingkungan yang nyaman serta aktivitas tetangga sangat mendukung pesan yang ingin disampaikan dalam film ini. Sederhana, namun sangat relevan dalam kehidupan kita, di mana ketidakpedulian dan tidak percaya satu sama lain menjadi pesan yang tersirat dalam film ini. Seperti pesan yang dikatakan Parvaneh pada Ove, bahwa tidak ada yang bisa hidup sendiri. Setiap orang harus saling membantu satu sama lain, siapapun itu dan tak ada pengecualian. Last but not least, bahwa hidup harus terus berlanjut. Jadilah bermanfaat bagi orang lain dan nikmatilah sisa hidup yang ada dengan membantu sesama. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film A Man Called Ove 7,7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu, agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Thank you, bye-bye!